Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bualemo akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama saya Edi Puryanto dari SMA Negeri 2 Wonosari. Saya Linang Bakari, SMP Negeri 4 Cilamuta. Saya Rohana dari SMK Negeri 1 Paguyaman. Selamat menyaksikan. Oke, Bu Rohana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Sehat-sehat. Oke, hari ini saya dengar Bu Rohana mau melakukan coaching ya, coaching supervisi ya. Kepada siapa ya kalau boleh tahu? Ke Ibu Linang. Ibu Linang ya. Oke, sudah disiapkan semua kebutuhannya? Insya Allah sudah siap, Pak. Ada rubrik penilaian, kemudian tentang indikator ketercapaian. Ya, oke. Kalau boleh tahu rubrik penilaian dalam coaching ini seperti apa yang akan digunakan oleh Ibu Rohana? Jadi rubrik penilaian dalam percakapan coaching nanti saya menggunakan alur tirta, di mana saya akan menanyakan tujuan, kemudian saya akan mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi dari coachee, serta menanyakan tanggung jawabnya. Oke. Jadi nanti kurang lebih Ibu akan menanyakan melalui alur tirta itu ya. Oke. Kemudian dari percakapan dengan alur tirta ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rohana? Jadi terkait kompetensi coaching ini, saya akan berusaha hadir secara penuh, kemudian nanti akan menjadi pendengar yang aktif, dan karena ini proses coaching berarti ada tanya jawab, berarti saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi ada 3 hal itu ya yang ingin Ibu permantap lagi ya Bu ya, di dalam kompetensi coaching ya. Kemudian pada saat coaching nanti, kompetensi mana yang secara spesifik Ibu Rohana ingin observasi lebih lah dari ketiga tadi, saya akan coba belajar tentang kehadiran secara penuh, hadir secara penuh, Pak. Oke, dari ketiga kompetensi ini lebih memilih yang hadiran penuh ya. Itu lebih ingin diobservasi lagi lebih dalam. Oke, jadi indikator nanti yang dikatakan tercapai pada saat Ibu melakukan coaching nanti dengan Ibu Linang, indikatornya apa saja kira-kira? Jadi untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan, coaching itu akan mendapatkan solusi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi nanti diharapkan si coaching ini bisa memberikan solusi terkait masalah yang akan dihadapi nanti ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi sudah siap nih ya, Bu ya? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah siap. Saya doakan mudah-mudahan lancar ya. Nanti saya akan berada di sini terus Bu untuk menjadi supervisornya Ibu, melihat bagaimana proses coachingnya Ibu terkait nanti pembicaraan-pembicaraan yang akan diberikan oleh si coaching nanti ya. Oke, terima kasih Ibu, silakan dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Iya Bu. Untuk hari ini tujuan Ibu berada di sini? Iya Bu, saya ini ingin berdiskusi dengan Ibu ya. Ada masalah yang mengganjal di pikiran saya Bu, tentang rekan-rekan sejawat ini Bu. Ini banyak rekan sejawat saya ini yang selalu mengeluh ke saya bahwa ini kan sudah masuk kurikulum merdeka Bu. Sementara rekan-rekan saya ini kurang maksimal masuk ke dalam kelas karena mereka tidak siap dengan perangkat pembelajaran tentang kurikulum merdeka Bu. Jadi ini yang mengganjal pikiran saya Bu. Jadi kita diskusi ya terkait dengan teman-teman Ibu. Mereka belum terlalu paham tentang perangkat kurikulum merdeka sehingga berpengaruh pada kehadiran mereka di kelas. Iya Bu. Sesuatu juga ya. Iya. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Iya, kalau saya sendiri Bu, saya sudah memahami
karena saya sering melakukan pelatihan-pelatihan baik secara online maupun mandiri. Jadi saya sedikitnya sudah memahami tentang kurikulum Merdeka ini. Tetapi kalau teman-teman itu mereka berkeluh kesah ke saya, mereka menyampaikan bahwa ini sudah masuk kurikulum Merdeka, sementara mereka itu belum memahami atau belum bisa menyusun perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, baik dari modul ajarnya maupun capaian pembelajarannya seperti apa. Jadi mereka ini masih bingung sehingga mereka masuk ke dalam kelas itu kurang maksimal, Bu. Ketika teman-teman ibu itu bertanya ke ibu atau berkeluh kesah ke ibu, apakah ibu tidak memberikan solusi? Ya, itulah yang saya hadapi, Bu. Makanya saya ingin berdiskusi dengan ibu untuk mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Oke. Tapi dari ibu sendiri kan tidak sudah ada solusi ya untuk tetap ke kelas itu. Ibu melakukan kegiatan pelatihan di kegiatan-kegiatan online itu untuk supaya ibu paham tentang kurikulum Merdeka itu. Apakah ibu pernah menawarkan ke teman-teman ibu hal yang kegiatan atau hal yang sama dengan ibu? Kalau ke teman-teman itu saya sudah menyarankan, saya ingin berbagi dengan teman-teman dengan apa yang saya sudah ikuti. Begitu juga saya mengajak teman-teman untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar, sehingga mereka itu bisa langsung belajar secara mandiri, Bu, melalui platform Merdeka Mengajar, dan insya Allah akan saya dampingi. Setelah ibu menyampaikan itu, apa reaksinya? Ya, mereka sangat senang, tetapi mereka kalau untuk belajar di PMM itu, Bu, kayaknya masih ada guru-guru yang sulit karena ada guru-guru yang memang kurang paham dengan IT, Bu. Jadi ada yang memang tidak bisa membuka komputer, yang guru-guru senior saya itu masih bingung-bingung, Bu. Jadi saya juga bingung bagaimana caranya ini agar mereka bisa menyusun perangkat pembelajaran ini yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi karena kurikulum Merdeka ibu masih baru, teman-teman ibu juga belum paham, dan ibu sudah kasih solusi, yaitu mengikuti kegiatan di platform Merdeka Mengajar. Selain ibu menyarankan mengikuti kegiatan atau pelatihan di platform Merdeka Mengajar, ada solusi yang lain ibu tawarkan ke mereka? Iya. Saya sudah berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah, dan di bagian penganggaran saya ingin melaksanakan satu kegiatan berupa workshop, Bu. Jadi dengan mengundang narasumber yang kompeten agar guru-guru ini bisa langsung diberi penjelasan bagaimana tentang perangkat kurikulum Merdeka. Dan ini makanya saya ingin hal ini bisa terwujud dengan bantuan ibu kepala sekolah dan di bagian penganggaran, yaitu bendahara. Iya, jadi masalah yang ada berarti ibu akan ada mengidentifikasi ada dua ya solusinya. Dengan melakukan pelatihan secara mandiri di platform Merdeka Mengajar, kemudian juga melakukan kegiatan secara bersama-sama dalam kegiatan workshop. Apakah ada kegiatan lain atau saran lain dari kegiatan itu? Jadi kalau kegiatan yang pertama itu kan masuk ke PMM ya, Bu, belajar mandiri. Yang kedua dengan melakukan kegiatan workshop. Setelah itu mungkin kami akan didampingi secara langsung oleh narasumber kami bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka. Jadi yang berikutnya ada pendampingan, Bu, ya? Iya. Jadi ada secara mandiri PMM, kemudian workshop secara bersama-sama, dan pendampingan. Kapasitas ibu di sekolah itu kalau sebagai guru biasa atau bagaimana? Di sekolah itu saya sebagai wakil kepala sekolah, Bu. Jadi saya itu tempat guru-guru untuk melakukan curhat. Mereka sering berdiskusi dengan saya.
Jadi tentang apa yang mereka hadapi di kelas. Oke, jadi karena kapasitas ibu sebagai wakasek, jadi kegiatan ini atau solusi-solusi yang ibu tawarkan tadi kayaknya baik-baik saja Bu ya. Iya. Kepala sekolah sudah setuju Bu? Iya, saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah menyetujuinya karena ini demi kepentingan dari rekan-rekan sejawat agar mereka bisa maksimal dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke, jadi ada 3 yang akan dilakukan melalui PMM, kemudian workshop secara bersama dan melakukan pendampingan. Iya. Kayaknya ini harus cepat dilaksanakan Iya, ya Bu ya, iya. karena mengingat hari sudah masuk ke berapa ini, sudah berjalan Pertengahan ini sudah mulai masuk pertengahan semester. Iya, mana motivasi guru itu harus cepat dibangkitkan karena nanti berefek ke belajar anak, motivasi belajar anak. Jadi kalau kira-kira kapan ini Bu ya dilaksanakan kegiatan ini? Ya, karena sudah mendapatkan persetujuan dengan Ibu Kepala Sekolah, saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan rapat Dewan Guru dengan rekan-rekan sejawat kapan bisa segera dilaksanakan, dan alhamdulillah teman-teman itu sudah menyetujuinya, minggu depan sudah segera dilaksanakan Bu. Oke, ya. Jadi kalau dalam pantauan Ibu masalah guru kurang memahami kurikulum merdeka itu dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ya? Ya, kalau saya lihat dari diskusi yang saya lakukan dengan para guru itu guru-guru itu masih berada di level 5 atau 6 Bu, karena masih banyak yang belum paham tentang perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Oke, antara 5 dan 6, dan Ibu pastinya berharap ya setelah kegiatan yang Ibu canangkan ini akan berubah ya, akan mengalami kenaikan. Diproyeksikan berapa Bu? Ya, saya mengharapkan guru-guru ini bisa mencapai level 8 atau 9 Bu ya, karena sudah akan mengikuti workshop, mereka akan belajar melalui platform Merdeka Mengajar, sehingga dari proses belajar ini maka mereka akan mengalami perubahan dan segera menyusun perangkat pembelajaran Bu. Oke, jadi kegiatannya akan dilaksanakan minggu depan, sehingga dari rentang 5 sampai 6 Ibu berharap menjadi 8 sampai 9, dan karena ini kegiatan workshop berarti harus ada hasil yang harus ada hasil, sehingga mungkin minggu depannya sudah langsung ada sudah. Dan untuk mengecek keberhasilan ini bagaimana Bu? Iya, keberhasilan ini bisa kita cek dengan melihat guru-guru yang sudah mampu menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi mereka bisa mengaplikasikan apa yang mereka sudah susun ini di dalam kelas Bu. Oke, jadi setelah mengikuti workshop ada hasil berupa produk perangkat kurikulum merdeka, kemudian Ibu juga nanti akan memantau di kelas ya. Oke, selamat berjuang Bu ya, semoga berhasil. Terima kasih. Nanti saya kembali ya. Oke, makasih Bu. Oke, gimana tadi Bu Rohana hasil daripada proses coachingnya bersama coaching? Iya Pak, dari permasalahan yang Coach sampaikan itu beliau bisa menemukan masalah melalui solusi-solusi yang ditawarkan dari Coach sendiri. Wah, ya saya lihat tadi menarik sekali ya yang sudah dibahas bersama Coach tadi, itu sangat panjang lebar dan kayaknya ini diharapkan bisa berlanjut ya nanti ya ke depannya. Kira-kira dari percakapan tadi ya Bu Rohana dengan bersama coachnya tadi, apa saja yang sudah dilakukan dalam coaching tadi yang sehingga indikator ketercapaian yang diinginkan tadi di awal itu bisa tercapai. Jadi apa saja yang sudah dilakukan tadi? Jadi dalam proses coaching tadi saya menjadikan indikator ketercapaian pengembangan dengan menggunakan alur Tirta. Jadi saya menanyakan tujuan dari kegiatan, kemudian saya mengidentifikasi, dan rencana aksinya juga saya tanyakan, dan tanggung jawab dari coach itu saya cek kembali di akhir kegiatan.
Ya, tadi saya amati sudah sangat bagus ya, sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan maksimalkan potensi ya. Oke, jadi untuk catatannya, untuk observasi hari ini ya yang saya amati, Ibu sudah mampu untuk menjadi seorang coach bagi coachi temannya ya, rekan sejawat, baik dari segi kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada pada coach tadi ya. Oke. Kemudian Bu Rohana, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi bersama coaching? Jadi terkait dengan kompetensi coaching, yaitu kehadiran secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya kayaknya harus lebih mengembangkan lagi tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu Rohana merasa di bagian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu ingin dikembangkan lagi ya, seperti itu ya. Oke. Oke, harapannya nanti ke depan nanti Bu Rohana bisa maksimal lagi ya, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan utama. Memang saya tadi agak mungkin di bagian situ itu Ibu Rohana juga merasakan ya tadi ya, agak kurang maksimal ya situ ya. Ya. Saya harapannya nanti ke depan bisa dimaksimalkan lagi sesuai dengan apa yang Ibu Rohana inginkan. Oke, Bu Rohana, terima kasih ya atas waktunya untuk hari ini. Saya senang sudah bisa berbagi dengan Ibu Rohana. Tetap semangat dalam berkaryanya ya, untuk kemajuan anak bangsa ke depan. Oke, terima kasih. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi Bu Rohana ya. Ya, silakan Pak. Ya. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.